Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami selama ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, ada kalanya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Diajeng Indah Budi Lestari, nomor absen 1, digit terakhir NIM 116. Saya dari kelas A4, Prodi PGSD semester 5. Perkenalkan, nama saya Sandy Almania, nomor absen 02, NIM 3 digit terakhir 148, saya dari PGSD A4 semester 5. Perkenalkan, nama saya Uud Nur Afida, nomor absen 3, digit NIM terakhir 149. Saya dari PGSDA 4 semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Imran Muhammad, NIM 168, absen 15, kelas A4 PGSD semester 5. Laporan juga dapat didefinisikan sebagai laporan cara menyampaikan suatu fakta. Menurut Suprijono 2010, observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh indera secara langsung. Istilah pada observasi yaitu kegiatan yang dilakukan secara akurat dan mencatat fenomena yang ada dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Jadi, menurut Kosasih 2014, teks laporan hasil pengamatan adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi atau situasi sesuai dengan faktanya yang telah diamati secara sistematis. Jadi dapat saya simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi tentang hasil pengamatan yang berisikan tentang suatu fakta-fakta yang dibuktikan secara ilmiah. Dan teks ini disajikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik agar terlihat lebih menarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari laporan teks hasil pengamatan. Menurut Nur Hanifa 2014, yaitu teks laporan hasil observasi memiliki tujuan yaitu untuk memberikan informasi secara umum suatu benda atau suatu yang akan dicermati seperti pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan telepon genggam dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian yang ada, maka disimpulkan bahwa tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah menjelaskan sesuatu melalui sudut pandang keilmuan dan sesuatu yang telah diamati secara terperinci dan sistematis. Dan secara umum, teks laporan hasil observasi ini ditulis menggunakan kalimat yang efektif, bahasa yang baku, dan ejaan yang tepat. Menurut tim studi edukasi 2015 menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi memiliki beberapa jenis kalimat, yaitu ada 3 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat definisi, yang kedua, kalimat deskripsi, yang ketiga, referensi. Yang pertama yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang mengandung tentang pengertian. Misalnya sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovine. Yang kedua yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu suatu kalimat yang menggambarkan atau mendeskripsikan benda secara mendetail. Misalnya, sapi adalah hewan herbivora atau sapi adalah hewan pemakan rumput. Yang ketiga yaitu referensi.
Referensi adalah sumber tulisan yang kita tulis yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu misalnya ketika kita mengambil beberapa istilah dari buku, yaitu maka kita harus menulis sumber dari buku itu untuk kita cantumkan. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini memuat definisi, kelompok, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Pernyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai nama Latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Sementara itu, perincian bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri fisik, bunga, akar, buah, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Merupakan paragraf yang mengandung manfaat-manfaat dari objek penelitian yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk struktur tentang manfaat. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas yaitu objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka ataupun dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Yang ke-10, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya yang logis. Yang terakhir yaitu teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Oke, next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin yang menyatakan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, apa aja sih Kak langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, yang pertama ini kita ada sebuah pendapat mengenai hal tersebut, yaitu diutarakan oleh Keraf tahun 2004. Nah, isi dari pendapat Keraf tahun 2004 yaitu bahwasanya yang pertama adalah merumuskan tema teks laporan hasil observasi yang akan ditulis dengan cara menentukan objek yang diamati. Lalu yang poin kedua adalah menyusun kerangka sesuai dengan struktur hasil observasi yang meliputi definisi umum, lalu deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Nah, untuk yang poin ketiga adalah mengembangkan kerangka teks yang telah disusun sesuai dengan data yang telah diperoleh. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah melengkapi teks laporan hasil observasi dengan unsur-unsur kebahasaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang poin yang keenam, yaitu tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih yang terkandung di dalam aspek kebahasaan teks hasil observasi itu? Nah, yang pertama ada rujukan kata. Lalu yang kedua ada kelompok kata. Yang ketiga ada konjungsi. Yang keempat ada deskripsi. Yang kelima ada kebakuan kata. Dan yang keenam ada definisi. Serta yang ketujuh ada kata berimbuhan. Nah, saya akan mengupas satu persatu
segala unsur yang saya bacakan tadi. Dimulai dari yang pertama, yakni rujukan kata. Rujukan kata ini bisa diartikan bahwasanya kata kita harus mengetahui sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut yang jelas. Nah, ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, hal-hal yang terpenting yang paling kita harus teliti adalah kita harus memiliki rujukan kata. Nah, rujukan kata ini kita harus mengetahui sumber-sumber yang akan kita tulis itu dari sumber-sumber apa saja dan apa itu akurat atau tidak akurat. Nah, lalu yang kedua adalah kelompok kata. Nah, kelompok kata ini bisa disebut dengan frase. Frase itu apa sih, Kak? Frase itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk kata baru. Nah, contohnya baju biru. Nah, di sini kan ada dua kata, yakni baju dan biru, tetapi maknanya sama, yaitu baju yang berwarna biru. Nah, ketika kita menuliskan teks laporan hasil observasi, kita harus pandai-pandainya untuk mengelompokkan kata atau mengelompokkan frase agar kita tahu dan bisa mengeja apakah kata-kata ini atau kalimat ini baik digunakan untuk teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya yakni konjungsi. Apa sih, Kak, konjungsi itu? Konjungsi itu kata sambung atau kata penghubung. Contohnya kata seperti dan, atau, ketika, dan tetapi. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari kata deskripsi. Deskripsi itu suatu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas. Nah, ketika kita berbicara tentang deskripsi, pasti tidak lain tidak bukan adalah hal yang muncul di benak kita adalah sebuah data. Nah, ketika sebuah data sudah kita peroleh, kita harusnya bisa mengolah bahasa tersebut agar kita dapat mengutarakan dengan jelas kepada orang-orang atau kepada pembaca yang akan membaca hasil laporan teks observasi kami. Nah, selanjutnya adalah kebakuan kata. Kenapa kok kebakuan kata ini penting dalam poin-poin teks laporan hasil observasi? Karena kebakuan kata ini maksudnya adalah sesuai dengan kaidah ejaan, lafal, struktur, dan pemakaiannya. Nah, hal ini sangat diperlukan pada saat kita membuat teks laporan hasil observasi karena kita akan benar-benar memilah mana yang pantas untuk dijadikan kata-kata atau kalimat dan mana yang gampang diterima oleh si pembaca. Nah, lalu selanjutnya adalah arti dari kata definisi. Nah, definisi sendiri ini bisa diartikan sebagai makna ataupun keterangan. Ketika kita misalnya membicarakan tentang definisi laptop adalah seperti bentuknya kotak, lalu warnanya hitam, bisa menyala, dan lain-lain. Nah, definisi ini diartikan sebagai arti, makna, ataupun keterangan. Lalu yang terakhir adalah kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini kata yang biasanya kita dengar pada saat orang lain mengucapkan kata dasar, lalu mereka menambahi di suatu di depan ataupun di akhir atau di sisipan kata-kata atau kalimat. Nah, misalnya Widya adalah seorang pelajar. Nah, di situ ditambahin kata-kata pe. Jadi Widya itu seorang pelajar. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua saya beri contoh adalah Kakak Iwan adalah seorang perawat. Nah, apabila kita hilangkan kata-kata pe-nya kan menjadi rawat. Nah, rawat sendiri adalah bentuk dari kata kerja. Ketika saya menambahi kata pe jadinya perawat, ini adalah bentuk bahwasanya yang melakukan ini seseorang.
Nah, kata imbuhan itu harus disisipkan karena itu terpenting dalam kita menyusun teks laporan hasil observasi. Format Sekian. umum teks laporan hasil observasi. Berikut ini formnya. Contoh teks hasil laporan observasi. Yang pertama yaitu definisi umum. Di sini memuat tentang bunga melati. Bunga melati merupakan bunga ciri khas negara Indonesia. Deskripsi bagian yang merupakan ciri-ciri dari bunga melati. Kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah penggabungan antara ide pokok atau pikiran utama dengan pokok-pokok poin yang ada pada ciri-ciri bunga melati yang ada pada teks tersebut. Poin 8 yaitu penilaian teks hasil laporan observasi. Menurut Kemendikbud tahun 2013 ada 5 poin yaitu isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanik dalam penilaian teks hasil laporan observasi. Yang pertama yaitu isi, berkaitan dengan penguasaan dan pengembangan topik tulisan. Yang kedua yaitu organisasi. Organisasi berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga yaitu kosakata, berkaitan dengan penguasaan kata, diksi, dan keefektifannya. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa berkaitan dengan penguasaan kata, diksi, dan keefektifannya. Penguasaan bahasa berkaitan dengan fungsi atau urutan kata, konstruksinya. Konstruksinya dan makna dalam kalimatnya. Sementara itu, yang kelima, mekanik berkaitan dengan aturan penelitian dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kesembilan yaitu cara membelajarkan teks hasil laporan observasi kepada siswa. Cara membelajarkan teks hasil laporan observasi kepada siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran menyimak. Apa sajakah model pembelajaran menyimak yang digunakan untuk kelas tinggi? Yaitu simak cerita. Simak cerita berupa cerita yang disimak melalui berita di radio atau televisi. Sedangkan simak baca yaitu guru memberi rambu-rambu terlebih dahulu apa yang harus disimak oleh siswa terkait dengan pelajaran. Nantinya siswa akan membaca cerita sehingga guru dapat memberi pertanyaan setelahnya. Simak rangkum. Simak rangkum seperti siswa membaca cerita dan merangkumnya demi menarik kesimpulan atas apa yang dibaca melalui simak rangkum tersebut. Alur pembelajaran teks laporan hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada guru, kemudian menulis pertanyaan. Seperti contohnya, guru memberikan gambar berupa tanaman jagung, lalu guru menanyakan bagaimana ciri-ciri jagung tersebut yang ditanyakan kepada siswa agar siswa tersebut aktif dalam mengutarakan pendapatnya, apa yang diketahuinya dan disampaikan kepada guru. Yang nomor 2, guru membimbing untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi aktif. Maksudnya, guru membimbing atau mendampingi siswa agar mencapai suatu tujuan yaitu keaktifan siswa. Bagaimana siswa memahami gambar tersebut, bagaimana siswa memahami atas kepahamannya
seperti yang diketahuinya secara apa yang diketahuinya secara menyeluruh tentang gambar tanaman jagung tersebut. Yang nomor 3, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada dan guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Dalam hal ini, guru berperan aktif untuk menjelaskan tentang ciri-ciri, tujuan pengertian, dan struktur yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan. Di sini saya akan sedikit mereview tentang uraian-uraian yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu mengenai teks laporan hasil pengamatan. Laporan pengamatan tujuannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berupa fakta. Dikatakan berupa fakta yaitu bukan rekayasa atau rekaan. Teks laporan hasil pengamatan adalah laporan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, teks laporan hasil pengamatan tersebut berupa tulisan tentang apa yang sudah kita lakukan. Pengamatan apa yang sudah kita lakukan. Laporan pengamatan yang harus dilakukan dalam membuat teks laporan hasil pengamatan yaitu harus berisi informasi mengenai suatu objek. Misalnya objek tanaman jagung. Yang kedua yaitu informasi tersebut harus berupa fakta seperti yang saya sampaikan tadi, berupa fakta yaitu bukan rekaan atau rekayasa. Yang ketiga yaitu laporan biasa kita laporkan sesuai keadaan dan proses. Keadaan apa? Keadaan di mana tanaman yang akan kita amati tersebut harus sesuai dengan keadaannya, seperti tanaman jagung yang sudah berbuah atau berbuah jagung. Dan prosesnya bagaimana? Proses tumbuhan jagung itu melalui apa? Tumbuhannya dapat tumbuh di mana dan pada musim apa saja gitu. Sebelum melakukan pengamatan, kita harus menentukan objek dan tujuan. Seperti objek tadi, yang seperti saya contohkan yaitu objek berupa tanaman jagung. Dan tujuannya untuk apa? Mengamati tumbuhan jagung sehingga dapat dikonsumsi, seperti itu misalnya. Dan dalam menentukan objek dan tujuan ini berkaitan dengan 5W 1H yaitu apa, siapa, apa yang diamati, siapa yang diamati, dan untuk mengetahui apa yaitu mengapa. Kemudian mengetahui waktu dan tempat. Mengetahui waktu di mana, waktu kapan, dan waktu kapan terjadinya, kapan pengamatan itu dilakukan, dan tempatnya di mana tempat itu dilakukan atau diamati, bertempatan di mana. Hasil pengamatan beserta nama pengamat. Yang terakhir adalah hasil pengamatan beserta nama pengamat. Hasil pengamatannya apa? Tumbuhan jagung itu ciri-cirinya bagaimana? Beserta nama pengamat. Nama pengamat adalah nama kita sebagai pengamat. Kemudian dijadikan dalam satu kesatuan yang berbentuk kesimpulan. Kesimpulan didapatkan dari ide pokok dan poin penting. Kesimpulan
ada dua macam, yaitu kesimpulan deduktif dan induktif. Deduktif itu ada di awal paragraf dan induktif berada di akhir paragraf dalam ide pokoknya. Sedangkan poin-poin penting adalah apa saja yang penting dalam pengamatan tersebut, sehingga ide pokok dan poin penting tersebut dijadikan satu menjadi suatu kesimpulan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.